Halo semuanya, kembali lagi kita bertemu di Podcast Let's Talk About Christ. Tempat ini kita bisa ngobrolin tentang kehidupan, tentang logika, dan apa korelasinya dalam iman Kristen. Hari ini spesial banget, di dalam rangka bulan kemerdekaan, kita akan membahas sedikit banyak tentang toleransi. Semoga kemerdekaan bukan hanya merdeka secara fisik, kita mengambil tema beda server, tetap akur. Emang bisa? Stay tune terus supaya kita bisa tahu lebih banyak tentang apa yang kita obrolin pada hari ini. Podcast kali ini kita ditemani oleh tamu yang spesial, ada Bang Aru dari NU Online. Halo Bang. Dan ada Pendeta William juga. Terima kasih sudah boleh hadir di acara kami pada hari ini. Bang Aru ini, kalau yang saya ulik-ulik, katanya itu dari Gus Durian. Betul Bang. Betul ya? Betul. Apa sih itu Gus Durian? Pecinta durian bukan ya? Bukan dong. Yang saya ulik sih bukan pecinta durian. Kalau itu saya langsung masuk. Gus Durian itu komunitas pecinta Gus Dur, pengamal ajaran Gus Dur, pengagum Gus Dur, yang di dalamnya itu ada muridnya Gus Dur, sahabat Gus Dur, dan sekarang ini penerusnya Gus Dur. Oke. Jadi menjadikan Gus Dur ini sebagai panutan buat organisasi. Ini organisasi atau Komunitas Bang. komunitas saja gitu ya? Oh, berarti perkumpulannya seperti apa? Apakah kamu suka Gus Dur ya? Kamu suka Gus Dur ya? Kita bikin Gus Durian ya, kayak gitu, atau gimana? Mengumpulnya itu kayak gimana? Pertanyaan yang mendorong. Menarik dong. Oke. Jadi kan awalnya itu Gus Dur wafat 2009. Betul. Kemudian 1 tahun kemudian itu orang-orang sahabat atau orang-orang terdekat Gus Dur merasa ada yang kurang ketika Gus Dur sudah wafat, nggak ada yang meneruskan. Oke. Sementara Gus Dur itu kalau dibelah itu ada beberapa bagian, dia aktivis, dia ulama, dia toleran, pengamat sepak bola dan semacamnya itulah, segala macam. Oke. Kemudian akhirnya dibikin komunitas Gus Durian. Oke. Tahun 2000, ya setahun setelahnya 2010 kira-kira. Oh, berarti sampai sekarang kurang lebih ada sudah 15 tahun. 15 tahun. Nah, 15 tahun. Gus Durian sendiri itu pembagiannya seperti apa? Oke. Karena Bang Aru dari Gus Durian Bekasi. Gimana cara ngebentuknya? Oh, saya masuknya dari Sunter. Saya masuknya dari Sawangan gitu. Iya. Di Depok nih ada Gus Durian Depok nih ya. Oh, ada ya? Ada Gus Durian Depok. Jadi kalau di tingkat nasionalnya gitu, kalau di organisasi biasa kan misalnya pimpinan pusat, pengurus pusat, Oke, kita Seknas namanya, Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Nah, Jaringan Gus Durian itu sebenarnya dibilang komunitas mirip organisasi. Kita juga punya panduannya, kemudian punya kaderisasinya yang itu disebut sebagai kelas pemikiran Gus Dur atau kelas penggerak Gus Durian. Ada, tapi ya semi formal, nggak terlalu formal, nggak terlalu serius kayak organisasi ormas gitu ya, Iya. organisasi masyarakat gitu. Kenapa nggak jadi ormas aja? Karena kan ada ceweknya, jadi ntar ada jadi ormbak dong. Oh, benar juga. Lucu ya. Gue nggak expect gue nggak. Gue pikir, iya juga ya. Enggak, kita nggak mau jadi ormas karena kita berpegang pada nilai. Mbak Alisa Wahid sebagai Direktur Jaringan Gus Durian atau Koordinator Nasional itu selalu bilang kita berpegang pada nilai, sehingga kita dalam hal misalnya politik, ini kan ormas sering dilibatkan. Oh, dijadikan kendaraan. Sementara yang diperjuangkan oleh Gus Durian itu politik dengan P besar, bukan politik dengan P kecil. Bedanya gimana ya? Politik dengan P besar. Politik yang dengan P besar itu politik kebangsaan, politik advokasi warga. Itu juga gerakan politik. Tapi itu politik yang tidak partisan. Nah, politik dengan P kecil tuh politik partisan, dukung-mendukung. Nah, itu yang nggak mau sama Mbak Alisa tuh politik yang dukung-mendukung itu setiap 5 tahun sekali atau setiap musim pemilu.
Untuk Gus Durian sendiri, tapi bukannya kemarin pada saat saya lupa antara pemilihan presiden atau pemilihan gubernur sempat ada beberapa kali wawancara, oh dari Gus Durian dukung kami kok gitu. Iya. Bener nggak sih? Bener nggak ya? Bener ya? Hah? Bener nggak sih? Loh, kok Saya maksa? nonton. Jangan maksa dong. Enggak. Tuh sebacanya kayak sih kayak gitu sih. Bener ya? Kayak Enggak, jadi gini, Abang Gary sebagai pecinta Gus Dur itu bisa mendaku diri sebagai Gus Durian bener. dan itu nggak masalah gitu, kita nggak mempersoalkan. Oh. Sementara Gus Durian kalau sudah sebagai perkumpulan banyak orang, dia juga punya aturan main. Nah, kemarin pada saat Pilpres itu sebenarnya bukan Gus Durian, tetapi karena keluar Orang perorangan, dia dia bagian dari Gus Durian, tapi diklaim kalau mereka itu membawa nama Gus Durian. atau gini, Bu Nyai Sinta atau Gus Dur kan punya anak namanya Mbak Alisa, Mbak Yeni. Betul. Nah, Mbak Yeni ini sebenarnya beliau ini punya organisasi namanya Barikade Gus Dur, Barisan Kader Gus Dur. Nah, ini yang sebenarnya mendukung politik itu tiap 5 tahunan. Kalau Gus Durian itu ada kamarnya masing-masing, begitu. Nah, tapi kan karena media biar gampang aja, dia Gus Durian jadi satu kata, ekonomi kata, jadi biar efisien katanya. Ya, masuk akal sih sebenarnya sih. Iya, masuk dong. Iya dong, masuk akal kalau itu dari sudut pandang jurnalis, mungkin itu jadi kayak efisien kata. Ditambah mungkin itu bagian dari penggorengan mungkin ya. Dong. Kalau Barikade Gus Dur kurang menarik. Kalau Gus Durian itu udah satu kata yang menarik banget tau. Berarti Gus Durian ini udah besar banget. Besar banget. Saya lupa datanya ya, tapi hampir di setiap kota di Indonesia tuh udah ada. Dari sebenarnya berarti untuk jadi sebuah ormas sudah bisa dong. Bisa banget. Tapi emang nggak akan ke sana ya. Dan kalaupun misalkan saya sebagai Gus Durian, kemudian saya nyalon nih wali kota Depok, saya tuh nggak boleh nyantumin kalau asalnya dari Gus Durian. Iya, Aru. Oh, itu sudah tercatat di dalam ADART-nya gitu. ADART. Panduannya seperti itu ya. Berarti udah ada kesepakatan untuk jadi anggota ketika mereka terjun di dalam politik. Iya. Mereka nggak boleh pakai atribusi itu. Atribut itu harus dilepaskan semuanya ya. Menarik. Nah, apakah yang jadi anggota dari Gus Durian itu harus Muslim? Enggak juga. Oh, berarti ada yang Kristen? Ada yang Kristen. Saya pernah ya waktu itu ada workshop inisiasi komunitas di Ciganjur. Kemudian itu 3 hari, hari ketiganya kita sowan ke Bu Nyai, ke Bu Sinta, istrinya Gus Dur. Kemudian ditanya, di sini yang dari NU siapa? Tunjuk tangan. Banyak. Yang dari Muhammadiyah nggak ada. Yang bukan Islam ada beberapa. Terus yang nggak beragama nggak ada. Terus dilihat kurang Gus Durnya gitu malah. Oh, justru yang diinginkan itu justru semakin banyak yang semakin beragam, semakin baik gitu ya. Oh, nah berarti aktivitasnya apa aja sih Gus Durian itu? Tergantung di setiap daerahnya, Bang. Jadi Gus Durian komunitas, kalau di daerah-daerah disebutnya komunitas. Jadi setiap komunitas di daerah-daerah itu tergantung dia ada isu apa. Nanti dari Seknas biasanya itu tiap bulan atau kalau memang komunitas ini aktif ngirim brief. Brief itu untuk? Ya, kamu harus ngapain misalnya, atau kita laporan kan ke Seknas. Oh, artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh Gus Durian di masing-masing kota itu harus tetap melaporkan ke Seknas. Melaporkan. Oh. Biasanya tiap bulan ada Zoom meeting bareng Seknas, kita melaporkan. Berarti ini benar-benar udah kayak ormas ya. Dari tadi ini kekeh ya. Ini udah kayak ormas banget ini. Berarti kan semuanya terkontrol ya dari pusat ya. Iya. Jadi kalau misalkan mau jadi partai juga bisa ini sebenarnya. Saya telepon Mbak Alisa ya. Pasti Mbak Alisa nggak mau. Iya dong. Dijewer nanti. Enggak, Mbak, bercanda. Gus Durian ini berarti anggotanya sekarang banyaknya seberapa banyak? 1.000, 2.000, 3.000? Enggak dong, belasan ribu bahkan. Sudah belasan ribu? Ya, atau saya salah mungkin udah puluhan ribu ya. Nah, bentar lagi tuh sebenarnya ada temu nasional akhir Agustus, Tunas. Oh, Bang William kayaknya diajak ya. Iya. Cuman waktunya itu tuh Bapak Gus Durian juga, Pak? Saya dulu ikutan ke Bekasi Raya. Iya. Sebagai penggerak. Ini buktinya berarti kalau Gus Durian tuh nggak harus Muslim kan? Betul. Kita gandeng GKP juga.
GKP, oke. Karena GKP G-nya Gus Durian tuh. Enggak dong, Ben. Enggak ya? Gereja masih. Masih gereja kan ya. Kalau Bang Aru sendiri kan ini kalau yang saya tahu aktif di NU Online. Ya. Ini berarti media massa dong? Media massa. Kalau itu kerja tuh. Oh, itu pekerjaan. Baik. Berarti sebagai jurnalis, editor? Sekarang udah editor. Oh, redaktur ya. Des Polhukam. Oh, bidangnya di Polhukam. Iya, Des Politik Hukum Keamanan. Oh, oke. Nah, sebenarnya NU Online ini fokusnya ke mana? NU Online ini sebenarnya media resmi Nahdlatul Ulama. Betul. Di bawah PBNU. Betul. Nah, tapi pada 2023 NU Online ini didaftarkan ke Dewan Pers. Terverifikasi faktual dan secara keseluruhan sudah punya sertifikat Dewan Pers, dan wartawan-wartawannya ikut uji kompetensi wartawan UKW, sehingga sekarang itu udah bisa disebut sebagai media mainstream. Karena beritanya yang awalnya cuma kegiatan NU, tulisan artikel keislaman, sekarang udah variatif dan narasumbernya nggak cuma orang NU. Dulu tuh kalau mau ada isu apa kemudian wawancara pakar, akademisi, pengamat, itu harus orang NU. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang terbuka untuk umum. Tapi berita tentang Islam aja? Enggak juga, karena udah terverifikasi Dewan Pers. Berarti kita misalkan lagi ada isu hangat, bahkan soal tambang kita beritain. Oh. Kita peduli terhadap isu lingkungan. Oke. Termasuk politik ya? Iya. Termasuk politik ya? Iya. Nah, pertanyaan saya ini cukup menarik ya. Soalnya biasanya yang saya tahu beberapa media itu pasti dia akan masuk ke bagian yang mana, masuk ke bagian mana ketika mendukung. Oke. Nah, kalau NU Online itu ada di posisi yang mana? Posisinya berada di kita tuh hampir sama nilainya kayak Gus Durian. Oke. Setiap pemilu, misalnya ya, contoh setiap pemilu kita nggak pernah dukung-mendukung. Oh, pokoknya feel free ya? Kalau misalnya ada 3 pasang kayak Pilpres kemarin, ya kita kasih tahu program-program 01, program 02, program 03. Bahkan sekalipun muktamar NU, muktamar pemilihan ketum, itu kita nggak mendukung salah satu. Memframing hanya satu. Framing dua-duanya, bikin podcast dua-duanya. Berarti memang mengusahakan sangat netral. Iya, sangat netral. Tapi memang hanya online aja, nggak mencoba ke sekarang. Kalau online berarti YouTube aja berarti ya? Web, sebenarnya awalnya web. Awalnya web. Kemudian dikembangkan ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, Spotify, bahkan ada program-program NU Online Kids sekarang. NU Kids? NU Online Kids. Jadi doa makan, tidur gitu. Oke. Katanya sih dakwah digital loh. Saya baru mau ngarah ke sana ini. Ini salah satu langkah untuk masuk ke dakwah digital nih. Karena kalau yang Kristen yang melakukan itu bisa ramai. Enggak juga ya? Ada juga. Bukannya malah sepi yang nonton. Bener lagi. Cuma kalah masa aja. Kalah masa. Ya namanya juga minoritas. Tapi di sini gue minoritas ini Iya. ya. Tapi gimana rasanya, Ru, jadi minoritas, Ru? Di tengah-tengah mayoritas sekarang. Iya, ini sekarang kita minoritas nih, udah badannya gede-gede lagi. Iya ya. Iya. Dipanggang apa? Kau boleh tahu nggak sih kalau dari Gus Durian sendiri kegiatan yang berhubungan dengan anak mudanya itu ada apa aja sih? Kalau di Gus Durian Bekasi kita, khususnya Gus Durian Bekasi ya, boleh. Kita bikin ini, Bang, tiap bulan tuh main badminton. Oh, sehat ya? Sehat dong, main badminton. Sehat. Kok nggak ini Nggak sehat ya. Jadi setiap hari Minggu akhir setiap bulan itu kita main badminton. sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Masih kurang sehat berarti. Ya, kurang lebihnya mah terserah kali. Oh iya, bener juga. Iya. Selain itu sebenarnya ada, cuma belum aktif lagi, Bang. Ini kan karena mau tunas, kita lagi persiapan tunas temu nasional. Ada diskusi bulanan, tapi itu juga tidak anak muda banget kan. Itu juga masih, karena yang sekarang penggerak Gus Durian di Bekasi sekarang itu kan angkatan 90-an.
belum nemu yang ada Gen Z-nya, cuma Gen Milenial lah ya berarti. Iya, masih milenial. Jadi kita belum ada bisa menyentuh kemauan Gen Z. Gak tahu gimana Bang Gen Z. Abang kan Gen Z nih. Ih, Gen Z banget. Dia Gen Z. Mengaliri listrik tuh. Cuma yang menarik mungkin ini Bung Ge ya, ketika bicara aktivitas, mungkin yang bisa sampein juga Ru ini pribadi-pribadinya ya, orang-orang Gus Durian. Karena kan memang dulu ya ketika di Bekasi Raya itu, Gus Durian Bekasi Raya, mereka inilah yang sering nongol karena kegiatan-kegiatan di gereja, makanya dulu cukup, mau juga nih masuk gereja. Iya, emang bukannya nggak boleh masuk gereja? Ikut ibadah dia. Waktu saya pengakhiran di kampus dia ikut ibadah dari awal sampai akhir. Nggak ngikut ya diem. Oh iya, maksudnya ada di dalam ibadah, dalam ruang ibadah. Sorry, bukan ikut ibadah. Ada di ruang ibadah. Itu kan pemandangan yang mungkin Nggak umum. Nah, mungkin harus saya cerita dikit terus soal itu. Iya, bukannya nggak boleh ya? Jadi di Islam tuh ada perbedaan pandangan. Oke. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan gitu. Tapi yang membolehkan ini sebenarnya sedikit. Kan kalau sedikit bukan berarti nggak ada. Nah kita Iya, boleh iya. ikut. Yang penting ketika di dalamnya kita tidak mengikuti gerakan-gerakannya, kita tidak mengikuti nyanyiannya gitu. Dan kalau kata guru saya, nggak apa-apa datang ke gereja asal diundang. Kan kalau nggak diundang ngapain Bang? Iya benar juga. Ngapain? Bener kan? Bener. Gak ada tujuannya, Itu tiba-tiba ke GKP Depok kalau nggak diundang nggak ada Pendeta William, Iya. Bang Gary, itu maksudnya. Jadi kalau diundang Oh artinya sebenarnya boleh ya masuk Boleh. ke gereja ya? boleh. Nggak, ini sekarang masuk ke gereja nggak bergetar? Mau denger cerita awalnya nggak Bang? Boleh. Mesti cerita awal ini. Ini karena udah biasa banget masuk gereja. Oh udah biasa. Biasa banget. Awal masuk gereja itu kalau nggak salah 2014 Natal di katedral. katedral. Berarti yang di itu ya Jakarta. Jakarta Pusat. Oke. Nah itu sebenarnya diundang Mas Ulil Absor Abdallah tuh guru saya. Diundang, kemudian Mas Ulil nggak bisa, diserahin ke anak-anak mudanya. Oke. Ya udah anak-anak mudanya bisa, tapi pas di hari H cuma saya sama abang saya yang karena pagi, misa yang pagi. Oke. Berikutnya itu yang sekarang kardinal siapa namanya? Suharyo. Kardinal Suharyo. Waktu itu uskup agung lah. Nah, kita berangkat ke katedral, cium tangan sama ibu, kita izin. Oh, mau Bu mau keikut? iya, mau Apa? Natalan. Oke. Disuruh Mas Ulil. Gitu. Bukan disuruh, diminta ngewakilin Mas Ulil. Datang. Orang tua nggak kaget waktu itu? Enggak, biasa aja. Oh. Iya, karena mungkin ya orang tua saya juga anak gua udah pesantren masa ya murtad. Iya benar. Nggak mungkin kan? Mungkin aja sih sebenarnya. Iya. Cuma karena keyakinan itu. Karena keyakinan itu. karena Oke. keyakinan. Terus? Begitu sampai di sana, masuk dikasih tahu ada apa sih marbotnya, apa sih kalau penjaga. Postor. Iya kali gitu ya, pastor ya. Iya. Ya, Oh maksudnya yang bersih-bersih? bukan yang bersih-bersih, yang Apa sih? Lu marbot yang bersih. Marbot Salah bersih-bersih. berarti saya, maaf. Itu Ya, gimana? ada yang penerima tamu. Oh oke. Nah, kalau nggak tahu ya, kalau di gereja katedral tuh di depan pintu ada air. Oke ya benar air Kata suci. dia ini kayak wudhu katanya, kalau masuk harus suci. Betul. Kalau wudhu banyak Bu. Itu ibu-ibu. Kalau wudhu banyak. Ya. Pas masuk geter saya itu. Hah? Apa? Iya tadi yang bilang, wih gitu terus. Karena kan kalau Katolik kan ornamennya Lihat. enak, ada patung gitu kan. Kalau ini kan cuma hanya salib gitu. Itu ada santo-santo, jalan, kemudian dikasih ada tulisan tamu undangan di ini ya, mejanya itu persis di depan altar. Oh. Wah, ini terus kosong gitu, di belakang malah jembet-jembetan, besak-besakan. Terus saya bilang, "Ayo Pak, Bu, di depan aja." "Emang ini dari mana?" Saya bilang, "Dari undangan Mas Ulil Absor Abdallah." "Oh, Islam." "Iya." Pada takut awalnya, itu juga takut tuh. Pertama kali itu. Akhirnya pada duduk, udah dibilangin akhirnya nanti kalau kita maju yang minum, Menerima hosti. iya menerima hosti nggak usah ikut. Nanti kalau kita yang rada bersimpuh gitu, udah kamu duduk aja. Kalau berdiri nggak apa-apa, ikut berdiri. Oke. Nah itu panjang banget, nggak tahu berapa Iya kali. ya. Kalau misa Natal panjang. Panjang banget. Saya sahadat mulu Bang. Lah terus maksudnya
ngemikirnya, waduh ini bisa mempengaruhi Iya, akidah saya iya, ini. mikirnya gitu awalnya. Oke, terus Mikirnya gitu. ternyata Syahadat terus, pas udah selesai akhirnya ketemu sama dianterin ketemu sama itu Pak Suharyo. Kita ke Istiqlal dong. Sholat zuhur. oke, oh iya ya, habis itu ambil wudhunya langsung banyak gitu ya. Banyak bang, saya basahin semua kepala saya bang. Oh, gitu terus. Ya semacam lega gitu, itu pengalaman pertama, begitu keluar tuh kayak alhamdulillah masih Islam. Padahal nggak terjadi apa-apa juga ya. Jadi apa-apa, biasa aja, Setelah itu biasa aja. biasa aja. Jadi dari sejak pengalaman pertama di katedral itu, setelah itu sudah tidak terjadi. Iya, nggak terjadi gejolak. Nggak sampai harus syahadat terus. Enggak, Oke. enggak. Lucu sih. Takut goyah itu. Mungkin begitu ya teman-teman yang teman-teman saya gitu yang berpendapat bahwa masuk gereja itu nggak boleh. Awalnya kan saya juga masuk gereja nggak boleh. Gitu. Tapi memang ada larangan. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Oh, sorry, itu tapi bentuknya itu tersurat atau hanya pengajaran? Ada dalil tuh ada Quran, kemudian bisa hadis. Ya turunannya gitu kan. Turunannya ada pendapat ulama, tapi kalau ini pendapat ulama. Pendapat ulama ya. Oke. Lucu sekali sih. Padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa juga ya di dalamnya ya. Nggak tergetar juga ya mengikuti kebaktian juga sampai selesai. Nggak ada dorongan. Mana nih yang katedral? Yang katedral atau setelahnya lah. Setelahnya emang Biasa aja. biasa aja kan. Biasa aja. Mendengarkan lagu-lagu juga biasa aja kan. Mana begitu? Iya. Enggak, waktu itu jangan begitu, saya nggak pernah gitu. Mana gitu. Ya harusnya nggak panas juga orang Iya. cuma lagu doang kan. Ada kipas anginnya. Atau jangan-jangan ini bukan yang lagu itu, musik itu juga haram ya? Ya itu juga perbedaan pendapat dah. Itu juga pendapat. Iya, kalau musik yang melalaikan kepada Tuhan itu baru haram. Tapi kalau musik yang mengantarkan kita menuju Tuhan itu boleh. Oke. Gitu. Emang tapi boleh ikut Natalan? Boleh. Boleh ya? Ya beda terus ini bang. Oh biasa terus ya? Heeh. Iya, karena memang tadi yang Aru jelaskan bahwa ini kan kayak pandangan ya. Pandangan yang memang nah justru ketika saya bertemu dengan Aru waktu pertama kali itu kan dikenalkan juga dari pemuda PGI gitu. Oke. Waktu di kampung saya tuh tanya, ini ada nggak ya jaringan lintas iman yang memang bisa kita bangun kerjasama segala macam. Kemudian dikasih kontak Aru waktu itu. Ya. Nah ketemu pertama kali tuh malam-malam ya. Malam-malam Aru dengan teman-temannya tuh ke gereja di kafe Kampung Sawah. Terasa digeruduk nggak? Enggak dong. Oh enggak dong. Saya pakai sarung, pakai peci loh. Iya, pakai sarung, pakai peco gitu dia. Ketemu dan nah ini yang jadi satu hal yang justru pada akhirnya ya mau diangkat bahwa wajahnya teman-teman Muslim itu nggak satu rupa loh, gitu. Karena kan waktu itu kan memang 2018 ya, 17-18 itu kan Ahok lah, intinya itu Ahok segala macem kan lagi gencar gitu ya, bahwa wajah Muslimnya itu kan garang gitu ya. Nah ketemu sama Aru dan kemudian Aru menjelaskan tentang Gus Durian, menjelaskan tentang bagaimana teman-teman Muslim dari pemahaman Gus Dur mau mencoba menghidupkan lagi nilai-nilai itu di tengah-tengah masyarakat. Nah itu jadi menarik. Makanya sekarang pun ketika Aru datang, ini juga sebetulnya mau memperkenalkan loh bahwa kita bisa kok, tadi tema kita ya, beda server, tapi sebetulnya kita bisa kok akur. Bahkan saya sama Aru dulu kita bikin itu ya Ru, live IG. Oh iya, saya dulu live IG itu ceng-cengan, bercanda-bercanda yang memang satir, tapi memang kita konsep supaya melihatkan lo bahwa sebetulnya bisa kok kita bercanda meskipun beda, nggak masalah. Karena tujuan kita dalam kehidupan bersosial bermasyarakat ya untuk menciptakan kedamaian. Ya. Tapi apakah Gus Durian ini mewakili NU atau tidak? Tidak. Tetap berdiri sendiri. Berdiri sendiri, beda. Dan bukan bagian dari NU. Bukan bagian dari NU ya. NU. Walaupun sebenarnya orang-orang di dalamnya kebanyakannya NU. Secara kultur NU, tapi secara struktur enggak. NU punya aturannya juga, ada lembaga, ada badan otonom. Iya.
Nah, tapi Gus Durian bukan. Dia komunitas yang terpisah dari NU. Dan tidak terkorelasi secara langsung berarti ya. Iya. Walaupun Mbak Alisa Wahidnya itu kan ketua PBNU juga, bidang kesejahteraan rakyat kalau nggak salah. Oke. NU sendiri tidak melihat Gus Durian ini sebagai saingan gitu? Ya enggak dong. Enggak ya? Ya kali gitu kan. Soalnya jaringannya isinya orang NU juga kebanyakan. Karena beda ini ya, Beda fokus. Oh, jadi nggak terlalu dipermasalahin ya? Iya, beda fokus. Kalau dari Gus Durian sendiri, kalau pada saat pilgub deh, tadi mumpung sambil kita sempat ngungkit soal Ahok gitu. Kalau waktu itu ngelihat kondisinya Ahok itu seperti apa sih? Kalau saya pribadi itu ada istilah dalam bahasa Arab, Bang, unsur akhoka. Kalau ada hubungannya sama Ahok? Enggak, akhoka itu artinya saudaramu bahasa Arab. Jadi tolonglah saudaramu. Oke. Waktu pas zaman pilgub itu 2017 ya? 17. Nah itu kan kayaknya ini ya, maksudnya Islam tuh selalu digambarkan kayak penuh dengan keras, terus tidak boleh ada non muslim yang jadi pemimpin. Sebenarnya boleh nggak sih dari ini sudut pandang Gus Durian deh? Ya, gue sebenarnya udah bawa catatan sih. Oh, contekannya boleh lah dibaca. Jadi gini enggak, sebenarnya Islam itu kan banyak, Bang, karena ada teks kitab suci itu, teks itu bisu tetapi dia bisa hidup karena dimaknai, karena betul. kita representasikan kan. Nah, sehingga muncul gerakan-gerakan atau aliran-aliran. NU sama Muhammadiyah itu bukan aliran tapi ormas, alirannya namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kalau yang Islam keras itu namanya apanya ya? Kemasannya. Kemasannya itu beda-beda. Jadi ada yang eksklusif konfrontatif, dia mau udah tertutup, terus konfrontatif. Abang Geri nih beda nih sama saya. Ya udah abang Geri masuk neraka. Langsung dijatuhin itu konfrontatif dan harus kita lawan. Kalau bisa usir dari kampung ini, Bang. Waduh. Agak serem ya. Itu eksklusif konfrontatif. Tapi ada juga eksklusif yang akomodatif. Dia eksklusif, ini orang Islam nih. Dia eksklusif tapi masih mau menerima, cuek aja. Oke. Abang Kristen, ya udah abang kalau mau ke gereja silakan, yang penting jangan ganggu. Oke. Ya itu dalam kata lain ya toleran juga, tapi aktif ya. Pasif, toleran pasif. Tidak, bukan toleran yang aktif. Ada juga engaging tolerance. Jadi dia toleransi yang aktif. Dia menjadi ya ikatan sosial. Urusannya bukan teologi. Lebih ke pribadi masing-masing gitu ya. Kita menghargai manusia sebagai manusia. Nah, terus kalau hubungannya dengan kita memilih calon pemimpinnya itu harus yang muslim. Itu menarik. Itu makanya lagi-lagi tafsir di dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan aulia. Jadi dalam Quran tuh aulia dimaknai menurut terjemahan Kementerian Agama itu sebagai pemimpin. Oke. Jadi ada kalimat yang itu ada aulianya, pilihlah aulia yang seagama denganmu, kira-kira gitu. Itu yang muslim. Nah, sementara ada tafsir lain bahwa aulia itu bukan pemimpin artinya, tapi teman, dan konteksnya sudah jauh beda. Jadi kalau kamu mau punya teman zaman dulu itu ya harus yang seagama gitu. Konteksnya udah beda sehingga ketika ditafsirkan sekarang itu jadi agak beda gitu. Itu masalah tafsir. Sementara kalau Gus Durian itu kan pakai pandangan Gus Dur. Kalau memilih pemimpin yang penting itu adalah kapabilitas dan kebijakannya. Jadi kalau di NU itu Gus Dur juga sering bilang ada kaidah namanya, kaidah usul fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya di bawah nih. Iya. Enggak dong. Jadi kepemimpinan imam itu kita lihat dari kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Oke, berarti Gus Durian melihatnya dan menyikapinya pada saat itu harusnya nggak masalah kalau kita nggak masalah sama agamanya. Oke. Kita tapi masalah lebih ke sama kebijakannya. Betul, sama nilainya. Oke. Kalau dia korup, ya jangan dipilih kan. Benar gitu. Tapi yang jadi pertanyaan
setelah kejadian di 2017, kemudian Pilpres di 2019, itu tuh kayak Islam itu terlalu digoreng nggak sih sampai Pilpres kemarin di 2024 itu kayak dimaknai, oh pokoknya yang ini tuh Islam deh, keras. Padahal nggak juga sih, yang saya tahu juga teman-teman saya juga nggak kayak gitu sih. Ya, itu Tapi maksudnya pembawaannya tuh selalu digambarkannya seperti itu. apalagi baru-baru ini ya ada bentrokan ya, tahu nggak? Gimana? Nggak tahu. Bentrokan apa nih? Bentrokan antara Ini Islam ada berapa sih? keren pertanyaannya. Iya maksudnya karena kan yang saya tahu Islam selalu mengklaim hanya satu gitu. Iya. Tapi sebenarnya Islam tuh ada berapa sih? Jadi bang, kalau sejarahnya tuh udah banyak ya. Rasulullah tuh bahkan dalam hadisnya Nabi Muhammad pernah bilang nanti menjelang hari kiamat Islam itu akan terpecah menjadi 73 aliran dan hanya satu yang akan masuk ke dalam surga. Insya Allah. Insya Allah. Nggak boleh. Kenapa?